Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok Anak Kriuk akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan satu. Sebelumnya, perkenalkan saya Cika Aurelia. Saya Kayla Putri Ramadhani. Saya Ilham Nugraha. Saya Samuel Fastina Bunan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Samuel. Ya, PT Sukses Jaya memutuskan untuk mengadopsi strategi bisnis digital. Jadi mereka membangun platform e-commerce sendiri, terus mengoptimalkan kehadiran media sosial, terus memanfaatkan teknologi AI seperti Big Data untuk memahami dan melayani pelanggan mereka dengan baik. Terus PT Sukses Jaya memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan mudah bagi pelanggan, baik itu belanja online maupun di toko. Oke, selanjutnya itu pertama persaingan yang ketat menjadi faktor utama industri retail digital memiliki persaingan yang intens dengan platform e-commerce yang semakin berkembang pesat. Konsep perusahaan untuk berinovasi dan menonjolkan keunggulan mereka untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. PT Sukses Jaya perlu mengubah infrastruktur bisnis mereka secara menyeluruh agar sesuai dengan kebutuhan bisnis digital, termasuk investasi dalam sistem teknologi informasi yang canggih untuk mendukung operasi online. Yang terakhir, aspek keamanan data dan privasi pelanggan harus diperhatikan dengan cermat, mengingat kehadiran online menyebabkan perusahaan terbuka terhadap risiko keamanan cyber. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, PT Sukses Jaya dapat meningkatkan peluang sukses dalam transisi mereka ke bisnis digital. Oke, yang selanjutnya, PT Sukses Jaya menggunakan teknologi AI dan Big Data untuk mencari tahu apa saja kebutuhan dan pelayanan terhadap konsumen yang belum optimal. Contohnya adalah ketika konsumen membeli suatu produk, kemudian memberi ulasan jika masa pengemasan lama, maka PT Sukses Jaya bisa evaluasi dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal ke depannya. Nah, lalu yang terakhir, ada dua strategi yang bisa dipakai oleh PT Sukses Jaya. Yang pertama itu ada strategi SEO atau Search Engine Optimization, dan ini tuh berguna untuk membuat website PT Sukses Jaya itu menjadi nomor satu di pencarian di Google. Dan dengan mengoptimalkan SEO ini, website mereka juga akan memiliki traffic yang besar dan meningkatkan peluang customer untuk membeli produk lewat dari website PT Sukses Jaya. Nah, yang kedua adalah social media marketing. Dan dengan strategi ini, mereka bisa mampu lebih baik lagi menjalin interaksi dengan customer mereka, sehingga membantu mereka untuk meningkatkan kualitas produk mereka lebih signifikan. Yang pertama ada value proposition. Bencana merupakan reseller ikan sana, terutama Cana Avanti. Kami memberikan pelayanan cepat dan respon cepat terhadap customer dengan skema 1 hari pesanan langsung kita kirim. Ikan yang dijual merupakan ikan berkualitas tinggi dengan harga termurah jika dibanding dengan pesaing lain. Serta kita juga memberikan garansi 100% jika ikan bermasalah saat pengiriman. Ready next. Oke, selanjutnya ada revenue stream penjualan Shopee. Yang pertama, kami berjualan melalui Shopee, jadi tentu saja pendapatan utama kami berupa penjualan online di Shopee. Terus selanjutnya ada penjualan langsung. Selain penjualan online, pendapatan kami juga masuk dari penjualan offline. Selanjutnya ada Shopee Video. Pendapatan lain didapat berupa iklan dari video yang lain yang menampilkan etalase produk kami. Oke, selanjutnya ada customer segment. Pertama ada pembeli ikan. Tentu saja target utama kami adalah orang yang mempunyai hobi memelihara ikan. Yang selanjutnya adalah pemula, jadi pembeli dari daerah yang jauh dari pusat toko, terutama yang baru pertama kali ingin memelihara ikan. Oke, selanjutnya ada Centov. Kami menggunakan media sosial dan marketplace seperti Shopee dan Instagram karena kedua platform ini menawarkan peluang besar untuk menjangkau target pasar yang luas dan memungkinkan para pebisnis menjangkau pembeli yang lebih luas dibandingkan dengan menjual di toko secara offline. Next. Selanjutnya ada customer relationship. Cara kami membangun hubungan yang baik pada pelanggan dengan menanggapi pertanyaan maupun keluhan pelanggan dengan cepat, ramah, dan profesional, serta memberikan solusi yang memuaskan untuk setiap masalah yang dihadapi oleh para pelanggan. Ya, terus ini ada activities. Jadi kelompok kami menjual ikan, kami harus mencari supplier atau importer dari ikan tersebut, dan kami juga harus menjaga kualitas ikan yang kami jual. Terus bisnis kami melakukan strategi pemasaran melalui media sosial dan juga e-commerce. Terus dalam pengiriman, kami dapat mengirimkan secara langsung atau diantar jika dekat. Jika jauh, kami bisa mengirimkan melalui JNT, Dosen, dan Grab Express. Nah, research. Kami menggunakan teknologi aggregator dan menggunakan platform digital. Ya, jadi aggregator itu adalah buat gabung buat ikan tersebut untuk penampakannya. Terus kami menggunakan platform digital untuk penjualan kami. Tenaga kerja yang kami butuhkan itu loading barang dan packing. Kalau buat loading barang itu nunggu ikannya dari importir. Terus kalau packing itu buat penjualannya kalau ikan tersebut jauh atau harus diantar harus di packing dulu. Terus modal yang kami butuhkan pastinya pertama untuk stok ikannya dan juga untuk bahan-bahan packingnya seperti lakban benih, plastik 2 kg, box styrofoam, kita resi plastik packing hitam dan makan ikan juga. Oke, selanjutnya ada key partnership. Kami itu kerjasama utamanya dengan supplier ikan Cana Auranti yang sudah terpercaya dan profesional. Kami hanya berfokus dengan supplier ikan yang memang fokusnya itu cuma hanya menjual ikan jenis Cana saja. Boleh di next. Nah, ini cost structure atau pengeluaran kita, yaitu yang pertama sudah pasti ada modal biaya untuk supplier ikannya, lalu biaya marketing lewat ads seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram, dan lain-lain, dan maintenance untuk marketplace kita, seperti perawatan dan maintenance untuk Shopee, website, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada biaya packing dan perawatan ikan. Jadi yang seperti sudah disebutkan, biaya packingnya ada lakban, plastik hitam, dan lain-lain, lalu perawatan ikan seperti perawatan akuariumnya dan makanannya. Oke, yang pertama ada 3 lingkungan pemasaran digital. Yang pertama ada media teknologi. Pertama ada website, jadi kami menggunakan platform dasar seperti e-commerce. Yang kedua ada aplikasi mobile, kami menggunakan aplikasi seperti WA untuk mendapatkan interaksi yang lebih personal. Yang ketiga ada media sosial, kami juga menggunakan platform media sosial seperti Instagram untuk keterlibatan langsung dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada konsumen digital. Yang pertama ada perilaku konsumen. Jadi konsumen digital cenderung mencari informasi seperti ukuran ikan, kondisi, serta kualitas ikan secara online. Selanjutnya ada harapan konsumen. Nah, jadi di sini konsumen ikan kami mengharapkan pengalaman digital dalam pengiriman yang cepat, mudah, dan aman. Selanjutnya ada kompetitor digital.
Yang pertama, kami mengidentifikasi dan memantau bagaimana aktivitas online dari pesaing yang sesuai dengan produk kami, bagaimana cara mereka promosi dan menarik pelanggan. Yang kedua ada traffic website, kami membandingkan jumlah pengunjung bulanan kami dengan toko pesaing. Selanjutnya ada conversion rate, kami membandingkan persentase pengunjung yang melakukan pembelian di tempat kami dan di tempat kompetitor kami. Yang terakhir ada engagement rate, kami juga membandingkan likes, komen, dan share di media sosial kami dengan kompetitor kami. Next. Ya, terus ada SWOT ya di sini strengths-nya kualitas ikan cana auranti yang unik, terus potensi pasarnya yang lumayan masih luas. Terus dari weakness-nya eh, persaingannya persaingannya cukup ketat walaupun pasarnya masih luas, terus harga jualnya kurang stabil juga. Terus opportunities meningkatnya minat hobi masyarakat terhadap perairan ikan unik. Triknya ikan tidak dapat beradaptasi karena ikan kan dari India. Terus kalau nggak bisa beradaptasi pasti akan mati. Terus munculnya penyakit ikan. Presley. Di sini ada politik, perizinan usaha, dan regulasi terkait perdagangan ikan cana. Jadi kan kalau usaha juga pasti ada izinnya, apalagi ini ikan dari India, terus ada peraturan terkait perdagangan ikan cana ini. Terus ada ekonomi, harga beli pakan, dan daya beli masyarakat. Terus ada sosial, minat masyarakat terhadap hobi ikan cana, kesadaran pentingnya kesejahteraan hewan. Terus ada teknologi, teknologi budaya ikan, platform jual beli online. Terus ada legal, peraturan terkait kesehatan ikan cana, dan perlindungan konsumen. Di sini maksud dari perlindungan konsumen, kita kan jual ikan juga pasti ada izin legal ya, ntar nggak ngebahayain konsumen yang beli. Terus ada lingkungan ketersediaan air bersih dan perubahan iklim. Terus ada segmentasi, targeting, dan positioning. Di sini segmentasinya demografi penghobi ikan hias, kolektor ikan aurantinya. Terus geografis, kota-kota besar, daerah dan komunitas ikan cana yang aktif. Terus psikografis, orang yang menyukai tentang merawat ikan dan keindahan ikan cana. Terus target penghobi ikan cana, auranti, dan kolektor ikan cana. Oke, selanjutnya ada positioning. Kami membuat logo yang menarik untuk mencerminkan citra yang ingin dibangun dan memiliki nama yang mudah diingat, unik, dan mencerminkan jenis ikan cana yang kami jual. Selanjutnya ada pengalaman konsumen. Next. Pengalaman konsumen. Yang pertama itu ada awareness. Kami menggunakan media sosial yang aktif seperti Instagram, lalu membagikan foto dan video ikan cana yang menarik, gunakan hashtag yang relevan, dan ikuti akun-akun pecinta ikan cana. Yang kedua ada decisions. Kami memberikan garansi kesehatan untuk ikan cana yang kami jual. Garansi ini dapat mencakup pengembalian dana dan penggantian dana jika ikan cana mati dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga ada consideration. Kami membuat video yang menarik tentang ikan cana seperti video tentang proses pemeliharaannya, video tentang keindahannya ikan cana, atau video tentang aquascaping dengan ikan cana dan minta para pelanggan untuk memberikan testimoni untuk ulasan tentang pengalaman mereka membeli ikan cana kami. Yang terakhir ada loyalty. Kami memberikan layanan kepada pelanggan dengan responsif serta menanggapi pertanyaan dan keluhan para pelanggan kami dengan cepat dan profesional. Next, ada teknik pemasaran digital. Kami menggunakan teknik sosial media marketing yang kami anggap ini sebagai teknik yang pas untuk mempromosikan bisnis kami. Nah, dengan menggunakan sosial media, kami itu juga bisa menjangkau target pasar yang lebih luas, serta membangun relasi dengan konsumen kita juga lebih baik. Nah, lewat sosial media, kami juga lebih mudah nih untuk memperkenalkan dan mengedukasi calon pembeli atau customer kami lewat konten-konten yang disajikan lewat sosial media.